Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar bagian ke-6 dalam episode Penyerangan Kademangan Pintoro oleh murid Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Meskipun kita bisa merasakan, belumlah bisa menafsirkan tentang pesan yang alam sampaikan. Tambah Ki Ageng Tingkir. Benar Ki Ageng Tingkir. Ki Cantulo menarik nafas dalam-dalam. Meski sukma kita sanggup berkomunikasi dengan alam, bertaut dan bergumul, rasanya sulit untuk menerjemah dan menafsirkan sabda alam. Padahal kita tahu maksud alam dengan kabaran berita yang dibawanya. Tambah Ki Donoboyo. Itu sebuah pertanda buruk. Namun dalam hal ini, kita sangat kesulitan untuk mengurai pesan tadi. Meski kita tidak bisa mengurai pesan yang disampaikan alam, yang penting kita paham pada pesan yang disampaikannya. Tugas Ki Bisono. Di samping kita pun sudah sanggup mengamalkan ilmu Hamamayuning Bawono yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Kekurangan kita kembali pada diri kita sendiri, karena tahapan kita belumlah bisa menyamai guru kita, Syekh Siti Jenar. Ya, walaupun beliau sangat murah hati untuk memberikan ilmu apa saja yang kita pinta. Tambah Ki Ageng Tingkir, mulai melangkahkan kaki pelan. Di sampingnya Ki Bisono dan Ki Cantulo, yang lainnya mengikuti di belakang. Hanya kita yang menerimanya ternyata berat untuk mengamalkan dan menguasainya. Meskipun kita secara bertahap dan berangsur-angsur sanggup menggenggamnya. Tidak ada yang salah Ki Ageng Tingkir jika sekalian dalam pertemuan hari ini di aula padepokan fenomena alam yang kita lihat tadi juga pesannya kita kemukakan kepada Syekh Siti Jenar, ujar Ki Donoboyo. Saya setuju Ki. Ki Cantulo mengangguk seraya mengacungkan ibu jarinya. Saya juga. Begitupun Ki Pringgoboyo dan yang lainnya menyetujui. Seiring dengan langkah kakinya yang dipercepat menuju aula padepokan. Matahari semakin merendah, perlahan menyelinap di balik gunung-gunung dengan warnanya yang semakin memerah. Para murid Syekh Siti Jenar satu persatu mulai memasuki aula padepokan dan mengambil tempat duduk masing-masing, bersila di atas tikar pandan yang terhampar. Sebentar lagi senja berganti malam, ujar Syekh Siti Jenar. Matanya menyapu setiap wajah yang duduk bersila, memenuhi aula padepokan. Warna jingga merah darah yang menciprat di antara serpihan awan pun akan hilang. Semuanya ditelan gelap malam, tanpa cahaya, tanpa ada redup, tanpa ada remang, sama sekali dalam gelap. Tidak akan pernah ada yang terlihat setitik bentuk pun, kecuali hanya warna pekat yang disambut gelap gulita. Sungguh hebat beliau Ki Ageng Tingkir. Ki Bisono berbisik pada Ki Ageng Tingkir yang duduk di sampingnya. Benar Ki Bisono. Baru saja kita akan bertanya tentang sabda alam dan pesannya. Beliau sudah mewakili kalimat dengan yang kita tanyakan. Bisik Ki Ageng Tingkir. Syekh Siti Jenar benar-benar waspada. Permana tinggal berdecak kagum. Hamamayu Hayuning Bawono yang telah Andika amalkan belumlah cukup, sehingga alam pun tidak utuh memberikan sabdanya. Namun meskipun demikian, Andika telah sanggup menyatu dengan alam, meski belum sempurna. Syekh Siti Jenar memutar tasbih dengan tangan kirinya, sambil duduk bersila. Sorot matanya yang penuh wibawa seakan-akan sanggup menembus relung hati para muridnya. Bibirnya selalu meluncurkan zikir, istighfar, dan takbir pada setiap sela-sela perhentian bicara. Namun tidaklah terlalu jauh, hanya tinggal satu tingkat lagi. Akhirnya Andika pun akan sampai pada tingkat penyatuan dengan alam. Ketika ingin menyatu dengan setiap hening malam, tetesnya embun, semilir anginnya, jingganya matahari, bukan soal yang berat. Andika semua akan bisa mencapai tahapan tadi, hanya tinggal selangkah. Benar Syekh, Ki Bisono menganggukkan kepala. Namun sesungguhnya kami telah berada pada tahap rahmatan lil alamin atau belum Syekh?
Andika sebetulnya tidak harus mendapat penilaian dariku. Tatapan Syekh Siti Jenar menyapu wajah Ki Bisono yang langsung menunduk, tidak sanggup beradu tatap. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penilaian. Namun dalam hal ini, saya hanya bisa memberikan barometer bagi Andika tentang rahmatan lil alamin atau Hamamayu Hayuning Bawono. Saya pun berpikir, Syekh, sudahkah saya ini menjadi manusia yang telah memberikan rahmat bagi alam? Ki Bisono mengurutkan dahinya. Atau mungkin sebaliknya, hanya menjadi laknatan lil alamin. Padahal banyak orang bilang, jika dirinya sedang menebarkan rahmatan lil alamin, tetapi dalam kenyataannya malah menciptakan sebuah kerusakan dan kehancuran. Benar, Syekh, seperti yang dikatakan Ki Bisono, kebanyakan orang seperti itu. Antara ucapan dan perbuatannya kontroversi. Tambah Ki Cantulo. Andika tidak harus membicarakan orang lain. Syekh Siti Jenar menghela nafas dalam-dalam. Biarlah mereka seperti itu. Karena mereka berbuat demikian, maka hasilnya pun akan mereka tuai pula. Namun sebaliknya, meskipun kita berusaha mengamalkan Hamamayu Hayuning Bawono, tidaklah selalu menuai hasil baik. Maksud Syekh? Para murid Syekh Siti Jenar serempak bertanya dan terkejut. Tidakkah Andika melihat sabda alam tadi? Syekh Siti Jenar membelokkan tatapannya melalui jendela padepokan ke arah mentari yang hampir menghilang di balik punggung gunung. Alam memberikan pesan berdarah. Saya belum paham. Ki Cantulo garuk-garuk kepala. Artinya berujung pada kematian. Namun Andika jangan takut akan kematian, sebab cepat ataupun lambat pasti akan datang. Syekh Siti Jenar menyapu wajah murid-muridnya dengan tatapan mata tenang dan penuh wibawa. Makanya saya ajarkan Hamamayu Hayuning Bawono agar memudahkan jiwa ini menyatu dengan alam dan kembali padanya. Orang takut akan kematian karena mereka menduga bahwa mati itu sangat sakit dan mengerikan. Padahal itu semua tidak benar. Mereka yang merasakan sakit akan mati karena sebuah ketakutan dan ketidaksiapan. Padahal kapanpun dan dimanapun kita bisa menemuinya. Tidak harus sakit atau menyakiti. Hal mati itu sangatlah nikmat dan menyenangkan, karena kematian itu sesungguhnya menyatunya kembali jiwa kita pada zat sebelumnya. Bukankah ketika kita belum lahir ke dunia ini, apalagi belum beranjak menjadi manusia dewasa yang mengerti baik dan buruk, ilmu dan akal, miskin dan kaya, senang dan duka, bukankah hal itu tidak pernah kita rasakan sebelumnya? Itulah karena kita berada dalam zatnya yang teramat tentram dan tidak terusik oleh sesuatu dan apapun, urainya. Bukankah kematian itu banyak orang yang tidak mengharapkannya? Ujar Pringgoboyo. Ya, Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Karena mereka tidak paham dan mengerti akan kematian. Mungkin mereka takut mati karena terlalu sayang pada istri, anak-anak dan jabatannya. Ki Bisono angkat bicara, sehingga dirinya diliputi rasa takut akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya, serta harta benda dan kedudukannya. Akhirnya, mati itu dibuatnya menjadi sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan Syekh. Andika tidak salah Ki Bisono. Syekh Siti Jenar menyapa wajah Ki Bisono dengan sorot matanya yang teduh dan tenang. Terlalu mencintai kehidupan duniawi yang bersifat fana dan sejenak. Lalu mereka lupa pada kehidupan hakiki, kehidupan yang sesungguhnya setelah melewati pintu mati. Padahal kematian itu hanyalah sebuah pintu menuju keabadian yang di dalamnya bisa berbalut dengan kenikmatan, penderitaan, kesedihan, tawa, duka, nestapa. Itu semua tergantung kita menanamnya pada kehidupan sebelumnya, yaitu di dunia ini. Hasil pekerjaan apapun yang pernah kita perbuat di dunia fana ini akan kembali kita tuai dan nikmati di alam sana. Bisa bermacam-macam. Namun bagi kita yang mempelajari Hamamayu Hayuning Bawono, tidaklah seperti itu. Apalagi kematian itu
bukanlah suatu hal yang menakutkan apalagi menyakitkan. Tetapi kematian itu sesuatu yang teramat indah dan menyenangkan. Jika mereka tidak bisa menemui ajal kapanpun dan dimanapun, tetapi kita sebaliknya, bisakah kita menentukan ajal sendiri? Setidaknya mengetahui datangnya ajal, tanya Ki Bisono. Tentu saja, karena kita berbeda dengan orang kebanyakan yang tidak mengetahui sama sekali akan ilmu Hamamayu Hayuning Bawono. Syekh Siti Jenar menghela nafas sejenak. Bukankah telah saya katakan bahwa ketika kita berada pada tahapan marifat, semuanya menjadi tampak, lalu kita berada dalam akrab. Setelah itu barulah manunggaling kawula Gusti. Ya, saya telah merasakannya pada tahapan marifat, semuanya jadi tampak. Tapi saya kesulitan menuju tahapan akrab dan manunggaling kawula Gusti. Kebo Genongo berucap. Meskipun demikian, saya sedang berupaya menuju ke tahap yang ingin saya capai. Pasti akan tercapai Ki Ageng Pengging selama kita tidak berhenti berusaha, terang Syekh Siti Jenar. Syekh, saya ingin kembali menanyakan tentang sabda alam tadi. Silakan Ki Cantulo. Maksud dari berita kematian itu seperti apa? Bukankah kita semua pasti akan mati? Benar Ki Cantulo. Namun maksudnya di sini ada keterkaitan dengan Kerajaan Demak. Kematian yang dimaksud di sini terkait dengan para penguasa negeri Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar menghentikan bicaranya, seraya jari jemari tangannya memainkan untaian mata tasbih. Dari mulutnya meluncur zikir, istighfar, tahmid, tahlil, dan tasbih. Terkait pula dengan persoalan keyakinan, terkait pula dengan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketentraman negara, terkait pula dengan banyak persoalan. Kenapa mesti beritanya sampai pada kita? Seakan-akan itu semua akan kita alami. Ya, jadi tidak perlu takut. Bukankah saya sudah membekali Andika semua dengan ilmu, sehingga tidak menjadikannya aneh dan menakutkan? Sebaliknya, kenikmatanlah yang akan kita sambut. Mengapa hal itu mesti harus menimpa kita, Syekh? Bukankah kita tidak melakukan kesalahan? Lupakah Andika pada uraian saya tadi? Di sini tidak lagi berbicara siapa yang benar dan salah, karena ini semua sudah menjadi kehendak alam, sunatullah. Karena kehendak alam, makanya ilmu Hamamayu Hayuning Bawono sebagai penyempurnaan. Saya kurang paham. Ki Bisono memijit keningnya yang dikerutkan, lalu menatap tikar pandan yang didudukinya. Rasanya tidak perlu dipahami untuk saat ini. Pemahaman tentang hal tadi akan Andika genggam menjelang peristiwa itu mendekat, terang Syekh Siti Jenar tenang. Meski Andika tahu akan hal tadi, amalkanlah Hamamayu Hayuning Bawono. Bertebaranlah seperti sebelumnya Andika di atas tanah Jawa Dwipa ini untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Baiklah Syekh, saya tetap akan menebar rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin, Hamamayu Hayuning Bawono, ujar Ki Bisono. Karena apapun yang saya lakukan dalam penyebaran agama Islam ini bukan untuk mencari popularitas, bayaran, apalagi jabatan atau kekuasaan, serta pengaruh. Namun itu semua saya dasari dengan keikhlasan dan keriduannya. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Amin. Malam ini cuaca cerah. Lihatlah bintang gemintang berkedip-kedip di atas langit. Jayodento mengangkat kepalanya mendongak ke langit. Persiapkanlah diri kalian, senjata kalian, dan akal kalian. Lalu menatap pasukan berpakaian serba hitam yang berbaris rapi. Mereka sejumlah pasukan pemberontak yang telah mendapat gemblengan olah kanuragan dari para pendekar berlatar rampok, Kebo Bunowo dan kawan-kawan. Di samping ilmu keprajuritan dari Jayodento, bagaimana kesiapan Andika semua? Kebo Bunowo keluar dari sebuah pendopo yang dijadikan markas. Tempat yang mereka diami terpencil dari penduduk karena berada tepat di pinggiran hutan.
Saya kira mereka sudah siap, Ki Benowo, ujar Jayodento mendekat. Baguslah jika telah siap. Ki Benowo mengangguk-anggukkan kepala. Sasaran pertama, tentu saja sesuai dengan rencana. Jayodento setengah berbisik. Malam ini kita harus bisa melumpuhkan Kademangan Bintoro. Jika sudah berhasil, langsung kita duduki dan kuasai. Di sanalah selanjutnya pusatkan sebagian kekuatan kita, lalu perlebar sayap. Andika memang cerdas, Dento. Raut wajah Kebo Benowo berseri. Namun sudah memungkinkankah kita menggempur Kademangan Bintoro? Saya kira mungkin, Ki Benowo, sebab kekuatan Kademangan Bintoro sudah melemah. Daya pikir rakyatnya sudah terpengaruh dengan ajaran hidup untuk mati yang Andika ajarkan dari Syekh Siti Jenar itu, sehingga mereka banyak yang bunuh diri dan tidak semangat hidup. Terang Jayodento, apalagi membela negerinya dari serangan kita. Memikirkan diri sendiri pun sudah tidak tenang. Benar, Dento, seringnya Kebo Benowo. Hebat juga pengaruh ilmu Syekh Siti Jenar jika demikian, terutama untuk membuat kekacauan. Kapan kita akan berangkat? Loro Gempol menyilangkan golok di dadanya. Rasanya saya sudah tidak sabar, ingin memenggal leher penguasa Kademangan Bintoro. Kita akan melakukan penyerangan jelang tengah malam, jawab Jayodento. Ketika mereka lengah dan baru saja menuju tempat tidur untuk bersengkrama dengan mimpi-mimpinya. Ya, saya setuju, ujar Loro Gempol diiringi tawanya yang berderai. Hai para pasukan Gelap Sewu, Andika dalam penyerangan nanti, jangan ragu-ragu untuk membunuh. Tidak perlu kalian mengasihani musuh sebelum mereka bertekuk lutut. Siap, jawab pasukan Gelap Sewu serempak. Bagus, jika Andika semua sudah siap, kita akan berangkat dan bertindak sesuai rencana yang telah disusun oleh Jayodento. Terang Loro Gempol. Mereka percaya sepenuhnya pada setiap nasihat Jayodento. Malam semakin larut. Udara terasa semakin dingin, mengusik pori-pori kulit. Meski berpakaian tebal tetap terasa. Meski berada dalam ruangan, tetap angin malam menyelinap melalui lubang-lubang angin yang membentengi pendopo Kademangan Bintoro. Di ruang pendopo Kademangan Bintoro tampak Ki Demang dan Ki Sakawarki, ulama yang dianggap berilmu tinggi di Kademangan, juga beberapa santrinya, dan ditambah beberapa prajurit senior. Itulah hasil perundingan saya dengan para wali dan ulama di Masjid Demak Ki Sakawarki, ujar Demang Bintoro. Jika memang demikian keputusan sidang para wali, insya Allah mulai besok saya akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam tentang Syekh Siti Jenar, ujar Ki Sakawarki. Mohon maaf Guru, ujar santri penuh hormat. Menurut yang saya ketahui, sesungguhnya bukan hanya rumor, namun benar bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang menyesatkan telah tersebar di Kademangan Bintoro. Benarkah? Benar Guru, kemarin saya melewati pasar. Di sana banyak orang miskin yang berbicara ngelantur, serta dari mulutnya komat kamit menyebut nama Syekh Siti Jenar. Apa yang dibacakannya? Ki Sakawarki menyapu wajah santri dengan tatapan matanya. Ngelanturnya seperti apa, sehingga Andika menyimpulkan sesat? Mereka berbicara bahwa hidup itu lebih indah daripada mati. Tidak ada artinya kita hidup jika hak kita dirampas oleh penguasa Demak. Hidup untuk mati, mati itu indah. Hidup Syekh Siti Jenar. Ki santri berhenti sejenak. Itulah yang saya dengar dan lihat Guru. Mati itu indah? Celaka. Ki Sakawarki terperanjat. Yang paling celaka, mereka telah berani mengatakan bahwa hak hidup mereka dirampas oleh penguasa Demak. Ki Demang tersentak, mukanya berubah angker. Beraninya Syekh Siti Jenar mengajari rakyat Kademangan Bintoro untuk berkata lancang. Jelas selain menyesatkan, juga punya tujuan makar terhadap pemerintahan yang sah. Benar pendapat Ki Demang. Ki Sakawarki menganggukkan kepala.
Tangannya terkepal, giginya gemeretak. Sudah sepantasnya kita mengadakan tindakan dengan segera. Ya Kisakawarki. Saya kira alasan seperti itu sudah cukup untuk melakukan penangkapan terhadap Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Ki Demang Bintoro bangkit dari duduknya. Tangannya dikepalkan sekuat tenaga. Karena mereka telah melakukan dua kesalahan. Pertama, menyampaikan ajaran sesat. Kedua, telah berani mempengaruhi rakyat untuk berbuat makar. Apakah kita akan langsung menangkap Syekh Siti Jenar? Atau segera melaporkan hal ini pada Wali dan Raden Patah? Sebelum melaporkan ke Kerajaan Demak dan para wali, sebaiknya kita melakukan penangkapan terlebih dulu pada pengikutnya, agar pelaporan kita disertai oleh bukti yang meyakinkan, ujar Ki Demang. Besok pagi, saya akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk melakukan penangkapan. Saya minta agar Ki Sakawarti beserta para santrinya menyertai. Baiklah Ki Demang. Besok pagi akan saya kerahkan para santri menyertai para prajurit Kademangan untuk melakukan penangkapan. Bagus. Tiba-tiba terdengar teriakan dari halaman Kademangan, dibarengi suara benturan senjata. Ada apa di luar sana? Ki Demang Bintoro tersentak kaget. Belum juga mulutnya terkatup sudah diusik oleh suara yang mengagetkan. Sepertinya ada pertempuran Ki Demang. Ki Sakawarki bangkit dari duduknya, seraya mengunus keris. Begitu juga dengan para santrinya. Belum juga Ki Demang melanjutkan perkataannya. Dengan tergesa masuklah seorang prajurit penjaga, langsung merunduk di hadapan Ki Demang seraya mengaturkan sembah. Mohon ampun Ki Demang, apa yang terjadi di luar sana? Celaka Ki Demang, Kademangan kita telah diserbu oleh para murid Syekh Siti Jenar. Murid Siti Jenar? Ki Sakawarki tersengang. Itulah yang mereka sebut-sebut ketika melakukan penyerangan di luar sana, terang prajurit. Berarti itu bukan hanya dugaan Ki Sakawarki, tetapi benar yang kita simpulkan tadi. Mau tidak mau, sekarang juga harus bertindak dan mengadakan perlawanan. Ki Demang segera memasuki kamarnya, segera kembali mengunus pedang dan mengenakan pakaian perang. Seluruh prajurit harus berperang dan menumpas antek-antek Syekh Siti Jenar. Jangan segan-segan untuk bertindak tegas. Selanjutnya keluar dari ruangan, diikuti oleh Ki Sakawarki beserta para santrinya dan pasukan prajurit. Dalam kerembangan malam yang diterangi kelap-kelipnya bintang di langit, bulan belum lagi menjadi purnama. Di pelataran Kademangan Bintoro tampak berkelebatan bayangan prajurit dan pasukan Kelap Sewu yang sedang bertarung. Jangan sisakan yang tidak mau menyerah. Ilmu Syekh Siti Jenar menyertai kita, teriak Loro Kempol yang berada di atas punggung kuda, menerobos pasukan lawan sambil membabatkan goloknya. Terdengar teriakan seorang prajurit yang terkena sabetan golok Loro Kempol, terhuyung dan roboh dengan luka parah di lambungnya. Perlihatkan kehebatan kalian dan para prajurit dan petinggi negeri Demak. Saya yakin ilmu para wali tidak akan bisa mengalahkan ilmu guru kita, Syekh Siti Jenar yang agung. Loro Kempol terus mengamuk, menerjang gelombang pasukan prajurit Kademangan Bintoro yang berlapis-lapis. Ki Demang, dengarlah teriakan lelaki yang sedang mengamuk dan berusaha menerobos lapisan prajurit kita, bisik Ki Sakawarki. Benar, ternyata dia murid Syekh Siti Jenar. Ki Demang Bintoro menggeleng-gelengkan kepala. Betapa angkuhnya dengan kesaktian yang dimilikinya Ki Sakawarki, mengagungkan Syekh Siti Jenar dan merendahkan para wali yang terhormat Ki Demang. Sanggupkah kiranya kita mengalahkan mereka? Tidak perlu ragu Ki Demang. Saya punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Lihatlah jumlah pasukan kita, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pasukan musuh yang berpakaian serba hitam. Saya kira pasukan mereka harus ditutup ruang geraknya, lalu robohkan pemimpinnya yang sedang mencoba menembus lapisan pertahanan para prajurit.
Jika pimpinannya roboh, mereka akan mundur, ujar Ki Demang Bintoro. Biar saya yang akan loncat dan merobohkannya, ujar Ki Sakawarki, seraya bersiap-siap untuk loncat. Kelihatannya dia bukanlah orang yang mudah dikalahkan, karena tebasan senjata para prajurit seakan-akan tidak bisa melukai tubuhnya. Ki Demang, saya kira di dunia ini tidak ada orang yang hebat kecuali Allah. Tidak ada salahnya jika saya mencoba menghadapinya demi mempertahankan tanah tercinta dari kezaliman. Maka jihadlah jalan keluarnya. Ki Sakawarki tanpa menunggu ucapan Ki Demang berikutnya, seraya dirinya menghunus keris dan melesat ke angkasa, melewati barisan prajurit yang berlapis-lapis. Pasukan pemanah, bersiaplah kalian di belakangku. Jika pasukan terdesak, bertindaklah kalian. Siap Ki Demang. Pasukan pemanah bersiap untuk melepas anak panahnya. Busurnya sudah dipegang dengan kuat, talinya ditarik, anak panahnya dipasangkan, tinggal melepas sesuai perintah. Tubuh Ki Sakawarki yang melayang di angkasa terlihat sangat enteng dan ringan, bagaikan burung elang dengan sorot matanya yang tajam, lalu menukik ke bawah, berbarengan dengan tendangan kaki kanannya yang menghantam dada Loro Kempol. Betapa terperanjatnya Loro Kempol ketika ada lelaki berjubah putih yang turun dari langit dan mengirimkan tendangan keras ke arah dadanya, hingga dirinya terpental dan jatuh dari punggung kuda. Makhluk apakah yang menendang dadaku hingga terasa sesak dan panas, membakar sekujur tubuhku? Bukankah Andika murid Syekh Siti Jenar yang sakti? Ki Sakawarki melayang dan berdiri di hadapan Loro Kempol yang terhuyung, seraya tangan kirinya memegang dada. Siapa Andika? Mengapa bisa terbang seperti Syekh Siti Jenar guru saya? Saya Sakawarki, muridnya Sunan Kalijaga. Andika mengaku muridnya Syekh Siti Jenar dan menganggap remeh para wali. Ternyata ilmu yang Andika pelajari dari Syekh Siti Jenar tidak seberapa. Ki Sakawarki mendekat. Andika harus ditangkap karena telah berani melakukan pemberontakan. Dan belum juga Ki Sakawarki selesai berbicara, Kebo Benowo dengan cepat menyambar tubuh Loro Kempol yang terhuyung-huyung, dinaikkan ke atas kuda dan melarikan diri dari pertempuran. Mundur! Teriak Ki Benowo, seraya memacu kudanya dengan cepat. Jangan lari ke barat! Ki Sakawarki bersiap untuk mengejar, namun Lego Benowo menghadangnya. Kematian itu indah. Kehidupan ini adalah penderitaan, karena kematian lebih baik dari hidup miskin dan terjajah. Hama Mayu Hayuning Bawono, ujar Lego Benowo, seraya menyilangkan golok di dadanya. Tidak salah yang Andika ucapkan Kisanak. Ki Sakawarki mengurungkan gerakan silatnya, sejenak berdiri dan mencerna ucapan Lego Benowo. Mungkin inikah yang dinamakan sesat? Siapa yang sesat? Andikalah dan para wali, juga penguasa negeri Demak Bintoro yang sesat. Lalu Lego Benowo menyelinap di antara lautan prajurit yang merangsak. Setelah itu melarikan diri. Aku jadi kehilangan kejaran. Ki Sakawarki mengincar salah seorang pasukan Gelap Sewu untuk ditangkap. Mereka terlihat berlarian dari medan tempur setelah pemimpinnya menghilang di telan gelapnya malam. Sulit juga menangkapnya. Mereka pintar menyelinap. Kademangan Bintoro telah terbebas dari pemberontak, teriak para prajurit. Sebagian berjaga-jaga, yang lainnya menolong yang terluka, serta mengangkut korban tewas. Ki Sakawarki, benar bukan mereka muridnya Syekh Siti Jenar? Ki Demang Bintoro berdiri di samping Ki Sakawarki. Ya, namun mungkinkah beliau mengajarkan ajaran seperti ini? Mengapa tidak mungkin? Ujar Ki Demang. Bukankah kita sudah berhasil menangkap hidup-hidup salah seorang muridnya yang mengaku sebagai anggota pasukan Gelap Sewu? Orang ini kita bawa ke pusat kota Demak untuk memasuki persidangan para wali sebagai saksi dan bukti. Di mana dia? Dia berada dalam penjagaan para prajurit.
Ki Demang menunjuk ke utara, seraya kakinya melangkah pelan. Mari kita tanyai. Baiklah, mudah-mudahan bisa memperkuat dugaan kita dalam persidangan di majelis para wali. Ki Sakawarki melangkah pelan di samping Ki Demang Bintoro. Ketika langkah keduanya hampir mendekat, para prajurit penjaga berteriak, menyampaikan kabar bahwa murid Syekh Siti Jenar bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding hingga kepalanya pecah. Mendengar kabar demikian, Ki Sakawarki dan Ki Demang terkejut. Keduanya saling tatap seraya mengerut dada, menarik nafas dalam-dalam. Sangat kuat pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar Ki Sakawarki. Ki Demang Bintoro menggeleng-gelengkan kepala saat melihat jasad anggota pasukan Gelap Sewu yang terbujur kaku dengan kepala pecah berlumuran darah. Ajaran hidup mati, mati hidup. Ki Demang, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa benar ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat dan menyesatkan. Ki Sakawarki berjongkok di samping jasad. Cukup bukti kita untuk kembali melaporkan hal ini ke hadapan para wali Ki Sakawarki. Benar, kita harus segera melapor ke pusat kota Demak. Demang Bintoro menganggukkan kepala. Sebagai bukti, tidak ada salahnya jika jasad ini dibawa. Menurut hemat saya, sebaiknya jasad ini kuburkan saja di sini selayaknya. Kasihan jika harus dibawa ke Demak, sebab perjalanan kita memakan waktu hampir seharian. Setelah itu, baru keesokan harinya kita bisa menguburkan setelah diperiksa para wali, terang Ki Sakawarki. Tidak ada salahnya jika jasad ini dikuburkan berbarengan dengan korban lainnya. Tapi dia beraliran sesat, Guru, ujar seorang santri yang berjongkok di sampingnya. Ajaran yang kita anggap sesat, bukankah jasadnya tetap perlu kita hormati dengan penguburan yang selayaknya, terang Ki Sakawarki. Saya setuju, Demang Bintoro menganggukkan kepala. Prajurit, kuburkanlah mereka dengan layak. Begitu juga para korban tewas lainnya. Lalu memerintah. Padepokan Syekh Siti Jenar berada di kaki bukit desa Kerendasawa. Tampak hening, matahari pagi mulai meninggi. Kirimkan sinar terang dan kehangatannya. Cahayanya menerobos setiap celah dan ruang yang berada di atas bumi. Tidak ada kecuali, tidak pula membeda-bedakan. Seluruhnya terbagi sesuai dengan ketinggian matahari berada. Nun jauh di atas jalan yang terbentang panjang dan penuh kelokan, dua orang penunggang kuda bergerak cepat. Jalan yang membelah desa Kerendasawa akan melintas ke arah padepokan Syekh Siti Jenar. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.